Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala Ramadan bil ibadat wat ta'at. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Senang sekali hari ini dalam keadaan kita berpuasa, kita dapat bertemu pada kesempatan yang luar biasa ini para sahabat Aranadi TV dan pendengar Radio Assalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang sangat luar biasa. Maka kita selaku umat Islam patut untuk bersyukur atas kehadirannya, yang dimana bulan ini mendatangkan berbagai macam kebaikan-kebaikan buat kita. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan sufidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan itu, maka Allah membelenggu syaitan-syaitan. Ini bermakna peluang untuk kita berbuat ketaatan pada bulan Ramadan amat sangat tinggi sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala mengikat, merantai syaitan, tentunya yang selama ini yang menggoda kita, yang menghalangi kita untuk berbuat ibadah itu adalah syaitan. Kalau bulan Ramadan syaitan itu dibelenggu oleh Allah, di mana kemudian hati orang-orang yang beriman, mereka tersebut merasa ringan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagi orang-orang yang tidak mau berbuat taat pada bulan Ramadan, mereka mengabaikan puasa Ramadan, mereka malam hari tidak sholat tarawih, mereka enggan untuk bersedekah, setan yang mana yang sedang menggoda mereka sendiri? Kalau bukan hawa nafsu yang ada pada diri mereka itu, hadirin rahimakumullah. Untuk itu mari kita menyambut baik dengan hadirnya bulan Ramadan ini dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul menyebutkan futihat abwabul jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka daripada pintu surga. Walam yukfal minha, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menutup daripada pintu surga tersebut. Dibukanya pintu surga itu hanya khusus pada bulan Ramadan. Maknanya apa? Di mana bulan Ramadan bulan kesempatan untuk kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita inginkan dalam kehidupan dunia ini. Kalau kita wafat, harapan kita adalah di mana kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal saleh dalam bulan Ramadan ini sendiri seperti puasa itu berbuah surga. Rasul menyebutkan dalam hadis yang lain, hadis sahih, "Inna fil jannati babun tusamma babur rayyan." Sesungguhnya dalam surga itu ada satu pintu, yang namanya pintu itu namanya babur rayyan, yaitu pintu rayyan namanya. La yadkhuluha illa shaim, tidak ada yang masuk dalam pintu surga yang bernama rayyan tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Maka orang yang berpuasa Ramadan, hadir rahimakumullah, itu Allah kasih kepada beliau peluang untuk masuk dalam pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Kemudian wa ughliqat abwabun niran, dan pada bulan Ramadan itu Allah kunci daripada pintu-pintu neraka. Walam yuftah minha, dan Allah tidak membuka pintu neraka tersebut. Ini artinya apa? Bulan Ramadan itu Allah tidak menginginkan ada hamba-hambanya yang berbuat maksiat, hamba-hambanya yang berbuat dosa, sehingga kunci neraka itu atau Allah menggembok yang mengunci daripada neraka tersebut. Makanya salah satu keistimewaan Ramadan, orang yang berpuasa Ramadan itu, yang dimana setiap malamnya dalam hadis sahih disebutkan Allah membebaskan dari beberapa orang pada setiap malam itu, puluhan orang pada malam-malam Ramadan itu daripada api neraka. Kita harus berlindung pada Allah. Para sahabat Aranadi TV dan pendengar Radio Assalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak masuk dalam api neraka. Mengerikan. Ya,
Dan panasnya api itu di dunia ini saja sangat panas, bagaimana pula dengan api neraka. Maka peluang terbesar buat kita di bulan Ramadan yang berbahagia ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada api neraka. Kemudian hadirin rahimakumullah, Rasul menyebutkan di akhir hadis ini, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang gemar berbuat kebaikan, yang suka beramal-amal saleh, sambutlah Ramadan ini dengan penuh sukacita. Maka orang-orang yang beriman, mereka rindu dengan hadirnya Ramadan. Mereka ingin membaca Al-Quran di bulan Ramadan, karena membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, hadirin rahimakumullah, dalam hadis sahih disebutkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu al-ashr al-hasanat. Barang siapa yang membaca satu huruf saja daripada Al-Quran itu, maka baginya pahala sama dengan pahala 30. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tetapi ada 3 huruf, maka dapat dia 30 pahala. Kemudian dia gemar sholat malam. Orang yang sholat sunat saja di bulan Ramadan itu, dalam hadis yang disebutkan, itu sama seperti kita mengerjakan ibadah wajib. Dan barang siapa yang mengerjakan ibadah wajib di bulan Ramadan ini, maka sama seperti mengerjakan 70 ibadah wajib di luar daripada bulan Ramadan. Begitu juga dengan bersedekah, kata Nabi, afdalus sedekah sedekatur Ramadan, sebaik-baik sedekah itulah sedekah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, dan amal-amal salihnya yang sangat luar biasa. Dan terakhir, hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul mengingatkan, ya baghiyasy syar aqsir, wahai orang-orang yang gemar berbuat kejahatan, cukupkan. Jangan kalian lanjutkan kejahatan itu pada bulan Ramadan. Cukup bagi kalian untuk berhenti. Maka momentum Ramadan ini kita manfaatkan, hadirin rahimakumullah, keutamaannya apa? Untuk kita bertaubat kepada Allah, untuk kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat dosa-dosa kita yang telah berlalu, kita memperbaiki diri, kita mengakui kesalahan kita, menyadarinya, dan kita jadikan Ramadan sebagai momentum terbaik buat kita untuk mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan pada bulan Ramadan kita bertobat kepada Allah, bulan apa lagi yang kita tunggu, hadirin rahimakumullah? Maka gunakanlah kesempatan ini untuk sama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat sekilas tentang keutamaan daripada bulan Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.